rapetin lagi. Don, sini Don. Yang rapi, Bang, tolong. Iya udah. Rapi dikit. Di luar berarti Mas Pi di luar Don, rapin apa? Karpetnya di luar Don. Oh iya ini. Tolong. Alhamdulillah ya Mpok. Mur ikut bahagia ngeliat Mpok sekarang udah jadi orang kaya, beda sama aku. Ya iya, Mbak. Bang, takdir orang kan beda-beda. Ya, Bang ya. Kalau ayah kan emang uratnya kan urat orang kaya. Kalau Mbak kan uratnya kan urat susah. Oh, pantas aja ya. Aku tuh sama Mas Pri kerja banting tulang, dia hidupnya pas-pasan. Situ sama Bang Udin, wah enak banget duduk manis, sudah dapat 50 M. Sih gimana banyaknya itu ya? Itu duit Pen. semua ya. Mau kemana lu? Mau ke musola, Be. Mau sholat isya. Tuh, jangan pergi keluar rumah dong. Kan kita di rumah lagi ada tasyakuran. Tasyakuran buat apa, Be? Kita bersyukur pada Allah, Pen. Karena kita udah dikasih rezeki yang banyak. Bersyukur ke Allah. Nggak salah. Emang Nya ame Babe kenal ame Allah. Nggak malu bersyukur, tapi nggak pernah bersujud sama Allah. Pen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah itu. Iya, Mbak. Bantuin yuk. Mesin besek di dalam. Iya. Ayo. Emang luar biasa ya tuh orang. Tampang sih boleh preman, tapi orangnya bener-bener beriman. Udah gitu gentle lagi, pemberani pula. Dari tadi, Pok. Kenapa? Gue heran sama lu. Senyum sendirian. Hati-hati loh, rumah sakit jiwa jauh dari sini. Apaan sih, Pok? Lo kenapa sih? Hah? Lagi jatuh cinta? Alah, iya kan? Kagak apa-apa. Tapi lu mesti inget, jangan terlalu dalam. Ntar yang ada lu sakit hati. Emangnya Pok dukun, nebak-nebak seenaknya. Mama, minggir, awas. Minggir. Gila, orang lagi ngitung diusir. Pas, ntar nasi gua basi deket-deket lu. Ya ampunin kebangetan amat sih. Bang, jangan lupa ya, yang di dalam dipilih. Iya. Maksud polis gimana sih? Gimana? Yang gue bilang tadi. Yang orang kaya, lu mau masuk ke dalam. Yang orang miskin, lu suruh tunggu di luar, ya. Ya ampunin, ngapa dipisah-pisah sih? Kalau datang duluan pasti di dalam, yang belakangan ya pasti belakangan, dia di luar. Ini aturan gua, rumah-rumah gua. Yang orang kaya lu taruh dalam, yang orang miskin lu suruh di luar. Kalau perlu di jalanan. Bang, terus jangan lupa ya, yang ini buat yang miskin, yang ini buat yang kaya. Nih, ingat plastiknya jangan sampai ketukar nih. Ya, yang plastiknya gelap, yang masa depannya suram nih buat orang miskin. Yang cerah buat orang kaya nih. Serah dah, pokoknya yang penting upahnya cocok. Udah, sono. Lu di luar. Orang miskin, sono di luar. Kenapa sih Bang? Nih, ada yang lucu. Waktu acara tasyakuran di rumahnya si Udin. Emang kenapa Bang? Soal siapa yang diundang? Bukan. Ini lucunya di masalah penempatan tamu. Jadi yang kaya nih ditempatkan di dalam, dingin. Tapi yang miskin ditempatkannya di luar. Jadi berasa ada hawa panas. Ternyata ya, bukan cuma di dunia. Jadi di akhirat juga ntar yang namanya miskin namanya kaya. Ya, dibeda-bedain juga. Kalau gitu juga kali Bang. Eh, Beda ah. Hampir sama, Mi. Dengerin ya. Ntar kalau di akhirat nih, yang namanya orang miskin itu dihisapnya duluan. Makanya nih kalau orang miskin tuh bentaran doang panasannya. Tapi yang namanya orang kaya, ntar di akhirat dihisapnya itu nunggu 500 tahun setelah dihisapnya orang miskin.
Jadi kenyang bener tuh sama yang namanya kepanasan. Ya Allah, sampai segitunya Bang mikir. Makanya gue kepengen jadi orang miskin. Supaya kagak kelamaan kepanasan di akhirat. Lah bang, kok dikunci? Lah kenapa? Udah malam mau ngapain lagi? Lah yang jagain mobil sampai. Kita tidur di mobil aja. Gimana sih Lolis? Kalau kita jagain mobil, ntar duit, ATM, perhiasan lu, ada yang nyolong, miskin lagi kita. Nah terus mobil kalau dicolong mau gimana? Iya ya. Gini aja Lis, kita bawa semuanya ke mobil, kita jagain. Mobil aman, duit kita aman. Gimana nih? Iya setuju ayo bang. Ayo bantuin bawa ini. Kagak bisa nih Lis, kita terus-terusan kayak gini Lis. Bisa soak kita. Lagi rumah kita mah kekecilan bang, orang gede. Ya, tahu gua. Masalahnya kan kalau kita ngebangun mesti butuh waktu lama Lis. Paling kalau mau kita beli rumah yang udah jadi. Berarti kita keluar dong dari kampung sini. Kagak usah lah, kagak perlu. Jangan keluar dari kampung ini. Lis, gua ada ide Lis. Apaan? Gimana kalau kita bayarin rumahnya si Rojak aja? Kan gede juga tuh rumahnya. Ya elah bang, mana dia mau, dia kan kagak butuh duit. Ya mau lah, kan si Rojak pengen jadi orang miskin. Ini juga ya. Ya kan? Ayo sih setuju aja bang. Sekarang tinggal abang aja bagaimana nawarnya. Ayo sih yakin pasti dikasih bang. Abang tawar aja yang murah, ya kan? Gimana? Orang dia gak butuh duit. Iya. Punya rumah gede, bayarnya dikit. Orang hebat. Ahli sedekah ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum bang. Ada orangnya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini pagi-pagi belendong petong begini ke rumah aneh mau ngapain, minta sedekah? Bukan bang, bukan minta sedekah. Tapi mau ngucapin terima kasih atas kebaikan abang. Iya bang, saya juga ucapin terima kasih. Yang mana abang kirim berasnya. Abang tahu aja saya lagi pecerik nggak punya beras bang. Iya bang, saya juga seneng dikasih sembako bang. Coba semua orang kaya abang di kampung ini kaya ya bang. Pasti warga di sini pada sehat semua bang. Betul bang. Cuman sayang di kampung ini nggak ada yang kayak Bang Medit. Bener-bener sedekahnya sesuai sama sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasaddaqu fa inna sadaqah fika kukum minan nar. Oh iya. Emang kalau kita sering bersedekah, insya Allah kita jauh dari api neraka. Subhanallah. Abang emang udah kayak ulama besar. Iya betul. Bukan cuma itu, bahkan lebih. Begini. Ane cuma mau kasih tahu sama ente. Ente pernah dengar cerita Abu Nawas? Abu Nawas itu biasa ngakalin sultan. Iya betul bang. Betul bang. Nah ilmu aneh di atas sedikit tuh Abu Nawas. Iya. Emang Bang Medit orang di kampung ini paling hebat. Iya. Subhanallah. Itu dia makanya aneh diciptain Allah Subhanahu wa taala itu buat ngatasin orang-orang kismin, orang-orang susah, orang-orang belangsa. Karena apa? Ya, kalau orang perutnya lapar, ya dekat kekufuran, ya kan? Ya mudah-mudahan kehadiran aneh nggak bikin orang jadi kufur. Betul bang. Iya. Ya udah. Ya udah deh. Ya. Salam. Ya, salam. Beras apa? Beras.
Mbak, mau beli beras nggak? Ada 2 karung nih. Loh, yakin mau dijual? Nanti sampean mau makan apa di rumah? Ah, kalau di rumah sih udah beres. Lagian beras ini beras sedekah. Betul. Iya lumayan, bisa untuk beli lauk makan. Beras sedekah? Siapa yang sedekah? Yang sedekah Bang Medit. Orang sekampung di sini yang pada miskin udah kebagian. Ya, ini tuh bukan dari Bang Medit, tapi dari Bang Rozak. Wong malam-malam Bang Rozak kesini tuh. Makanya aku tahu ini tuh karung dari aku. Bang Rosa kan udah berubah jadi pelit. Sampean ini salah. Wong semalam Bang Rozak datang ke sini tuh belanja beras. Ini karungnya dari aku. Dan jangan mau dibohongin sama Bang Medit, orang yang nyumbang itu Bang Rozak kok. Aya naon Mbak rame teuing? Ini Bu, dua bapak ini salah paham. Yang sedekah beras itu Bang Rozak, bukan Bang Medit. Lah, memang Bang Medit tuh sedekah? Ibu salah. Wong semalam Bang Rozak belanja di sini tuh, makanya saya tahu persis. Ini wo karung-karung dari aku tuh. Oh gitu, nyesel gue udah muji-muji dia. Pantesan Bang Medit diam-diam wainya. Manehna merasa bangga. Ayo kita sebarkan pada warga yang lain. Ayo. Sampean udah jadi jual berasnya. Oh iya, sekalipun beras ini beras sedekah, yang penting beras ini bisa jadi duit. Betul itu. Nah, itu baru bener. Yaudah, simpan aja. Saya hitung dulu ya. Aduh, mana ya? Budi orangnya. Stop, ya. Kaum dua apa? Tenang aja, tenang. Ane udah gak perlu lagi dipuji sama manusia. Cukup Allah yang muji Ane. Udah, kelamaan ente puji. Ane enak lama-lama Ane muntah nih pujian ente. Ini ada yang lucu apa? Ada yang lucu apa? Ada yang itu mengakui sedekah orang lain, ngarep dipuji-puji. Waduh. Bang, jangan ngaku-ngaku, ya? Jangan ngaku-ngaku sekali lagi, Bang. Abang orang lain yang sedekah, tapi abang yang pengen tersanjung. Ente udah tua. Ingat, ya? Bentar lagi ente bakal dikubur. Ingat lo Bang Landak. Magrum ente bener-bener ya. Ente ngomong jangan sembarangan. Di kampung ini yang ahli sedekah cuma Ane. Bang, udah tua, nyadar, insaf. Jangan suka ngaku-ngakuin sedekah orang. Nih, kita semuanya nih tahu siapa yang sedekah. Bang Rojak, bukannya Bang Medit. Wah, Bang Rojak, Bang, kagak ada duanya. Ane robek mulut ente ya. Sekali lagi ente ngomong gitu, Ane robek. Kenyataan. Siapa yang tahu bilang ngomong gitu? Hah? Pasti ada mulai-mulainya. Siapa yang ngomong gitu? Siapa? Mbak Mur. Kan Bang Rojak beli karungnya sama Mbak Mur. Terus tuh di karungnya ada tandanya. Makanya dia tahu. Siapa yang sedekah? Bang Rojak. Kasihan. Kasihan banget tuh orang ini. Magrum bener-bener. Jajaran. Jokau. Ane ditelanjangin sama marga gara-gara omongan ente nih. Jajaran nih si Jokau nih. Stop. Mi, kenapa? Jantung lu kambuh? Hah? Kagak tahu, Mak. Nyeri. Sesek. Aduh. Hangat. Lu sih, Badung. Mentang-mentang gak pernah kambuh. Lu gak mau kontrol. Udah. Atur napas lu, ya. Atur napas lu. Mak. Ini kayak jantungnya kambuh. Kok gak apa-apa, Tok? Mari kita bawa ke rumah sakit, Mak. Ayo. Enggak. Kagak usah. Bentar lagi juga bayaan. Udah, pijitin. Biarin aja, ya. Astagfirullahaladzim. Udah susah, mulut dijaga. Sadar diri ente. Tuh ngace ente. Ente siapa? Ane siapa? Bang Medit marah sama saya. Oh,
Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Oh, yang di depan aneh setan sih. Ente ternyata setan ya. Setan ente nih emang bener nih. Jangan sok polos. Berasa nggak bersaleh. Ente emang biang keladinya nih. Ente biang keladinya. Iya tapi ngomong apa tak pada ngerti. Ngomong apa ente sama keluarga? Ngomong apa ente keluarga? Kalau tuh yang sedekah itu si Rojak. Oh lah memang benar. Orang sedekah Bang Rozak, orang beli karungnya sama aku toh. Emang salah. Salah tuh enggak? Salahnya di mana? Salahnya ente udah bongkar aib aneh. Laki ente mana? Keluar kota Bang. Bilang ya. Bilang sama dia. Jangan sampai ketemu aneh ya. Kalau ketemu palingnya didemuk. Hati-hati ya Bang. Udah.